Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama di era pandemi seperti saat ini. Dan kita berharap dan terus berdoa semoga rezeki kita selalu dilancarkan dan dilimpahkan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Apakah Anda termasuk yang saldo PKH tahap ketiga di bulan ini bantuannya masih belum masuk atau belum cair? Nah, kira-kira apa penyebabnya? Apakah Anda belum vaksinasi? Ataukah setelah dilakukan vaksin, bantuan tahap ketiga baru akan dicairkan? Bagaimana jawaban yang benar? Mari kita simak video ini hingga tuntas, karena saya akan memberikan jawabannya, sehingga bagi Anda yang bantuan PKH tahap ketiga belum cair, Anda tidak perlu bertanya-tanya lagi, tidak perlu menebak-nebak lagi kira-kira penyebabnya apa. Alhamdulillah, penyaluran bantuan PKH tahap ketiga tahun 2021 dilaksanakan dengan lancar. Mulai kemarin banyak KPM yang sudah laporan bahwa bantuan PKH-nya ini sudah masuk. Baik itu melalui media sosial Facebook atau bahkan ada yang berkomentar di kolom YouTube sesuai dengan postingan yang beberapa jam yang lalu, sehari yang lalu saya upload. Ternyata banyak sekali yang berantusias untuk memberikan jawaban bahwa daerahnya sudah cair. Nah, khusus kemarin untuk ATM atau bank yang memberikan pencairan pertama kali yaitu Bank BNI, dan hingga pagi ini alhamdulillah KPM saya juga sudah ada yang mengabari KPM yang diterbitkan oleh Bank BTN saldonya sudah masuk. Nah, tetapi kenyataannya ketika bantuan ini sudah disalurkan, ternyata masih banyak yang melaporkan kepada saya bahwa bantuannya ternyata masih belum cair. Banyak sekali KPM yang belum masuk. Misalkan di kelompok saya sendiri, ada satu kelompok yang anggotanya ini sudah cair, ternyata ketua kelompoknya pun belum cair. Nah, jadi satu kelompok pun ini tidak bisa 100% cair. Apakah penyebabnya karena misalnya yang belum cair ini belum melakukan vaksin COVID? Apakah seperti itu? Nah, dan ternyata juga di kolom komentar di YouTube kemarin ada yang bertanya, kira-kira jika belum vaksin, apakah bantuannya ini akan ditunda atau belum dicairkan? Sehingga syarat untuk mencairkan bantuan ini harus vaksin dulu. Apakah seperti itu? Termasuk juga pertanyaan tersebut sering kali dilontarkan oleh para penerima manfaat di Facebook. Oke, kita bahas. Nah, perlu Anda ketahui bahwa untuk penyaluran tahap ketiga ini baru di SK-kan kemarin. Jadi kita pendamping baru mengetahui surat ketetapan dari Kementerian Sosial yang menunjukkan bahwa nama-nama KPM yang ada di lampiran surat tersebut ini bantuannya siap dicairkan. Nah, sehingga SK keluar, ternyata SP2D belum nyampe ke pendampingnya. Jadi kami dari daerah Banyuwangi kemarin baru menerima SP2D ini malam hari, tetapi siang harinya ini banyak bantuan yang sudah masuk ternyata. Nah, seperti itu. Jadi memang hal yang baru, mungkin karena kecepatan teknologi sehingga kita tidak bisa lagi memprediksi siapa dulu yang sampai SP2D-nya dulu kah, atau misalnya cair dulu kah. Jadi semuanya ya kita masih mempelajari untuk hal baru ini. Dan di SK penetapan untuk pencairan tahap ketiga, ada keterangan bahwa SK tersebut adalah pencairan tahap ketiga untuk termin yang pertama. Ya, jadi ingat, di SK dijelaskan dari total 10 juta keluarga penerima manfaat se-Indonesia masih dicairkan sejumlah 2,7 juta saja. Ya, ingat, dari 10 juta keluarga penerima manfaat PKH se-Indonesia yang dicairkan di termin ketiga, tahap ketiga termin pertama, yang tertuliskan di SK, jika dijumlahkan seluruh Indonesia, ini yang cair baru 2,7 juta. Sehingga, dengan kata lain, masih ada sekitar 7,3 juta KPM yang bantuannya belum dicairkan. Nah, ini begitu banyak sekali, sehingga 7,3 juta KPM yang belum cair ini, kapan kira-kira dicairkan? Semuanya adalah wewenang dari pusat, ya, wewenang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Jadi bagi Anda yang termasuk misalnya mungkin Anda yang saat ini sedang menonton termasuk dari 7,3 juta yang belum cair tersebut, intinya Anda perlu bersabar. Kita doakan semoga termin kedua ini tidak lama datangnya. Ya, jadi tidak lama lagi termin susulannya ini bisa segera keluar sehingga KPM yang belum cair ini segera bisa merasakan pencairan bantuan PKH sehingga untuk kebutuhan anaknya sekolah, kebutuhan untuk pemenuhan gizi ibu hamil maupun balitanya ini segera bisa terpenuhi seperti itu. Fakta yang kedua terkait dengan pernyataan atau pertanyaan apakah jika misalnya belum divaksin bantuannya tidak cair. Nah, lalu ada pernyataan bagi yang sudah cair ini ternyata KPM yang sudah divaksin. Nah, untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pusat terkait dengan vaksin atau belum, maka akan mempengaruhi cair atau tidaknya bantuan, ini masih belum ada. Yang jelas, saran dari kami para pendamping PKH, jika kondisi tubuh Anda, kondisi kesehatan Anda dalam kondisi yang ideal, yang sehat, maka saran kami adalah ayo ikut untuk vaksinasi COVID. Jadi silakan Anda tidak perlu takut untuk mengikuti vaksinasi, tidak perlu takut untuk divaksin, karena insya Allah fungsi dari vaksin ini positif dan bermanfaat untuk kita, terutama untuk mencegah penularan COVID-19 di Indonesia agar tidak semakin meluas. Ya, jadi intinya seperti itu. Untuk yang sudah vaksin, ini belum tentu juga cair. Jadi dari 7,3 yang belum cair, 7,3 juta yang belum cair, ini kemungkinan mereka juga ada yang sudah divaksin, ya. Seperti misalnya kelompok saya, ketua kelompoknya sudah divaksin tetapi belum cair. Nah, ini sudah menjawab ya. Berarti cair atau tidaknya bantuan PKH ini bukan dikarenakan Anda sudah vaksin atau belum. Yang jelas vaksin harus tetap dilaksanakan, ini karena anjuran pemerintah. Dan yang paling penting adalah harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, terutama memakai masker 2 lapis seperti yang sudah disampaikan oleh video saya sebelumnya maupun video-video dari para sahabat YouTuber SDM PKH yang Anda lihat. Baik, pada intinya di video yang saya sampaikan saat ini, jadi bagi Anda yang bantuannya masih belum cair hingga hari ini, jika misalnya sesama anggota kelompok ya, sesama anggota kelompok ternyata teman Anda sudah ada yang cair tapi Anda belum. Nah, Anda harus bersabar dulu, tidak perlu mengecek bolak-balik di mesin ATM sehingga ATM Anda bisa rusak atau hilang dan ini bisa fatal sebabnya. Nah, jadi itu tadi ya faktanya dari penyaluran pertama ini di tahap ketiga baru turun adalah penyaluran termin 1 dan seluruh Indonesia ini baru yang dicairkan adalah 2,7 juta KPM saja, sehingga masih ada 7,3 juta KPM. Nah, jika di persentase per kecamatan ini kurang dari 25% yang cair sekecamatan, sehingga masih banyak sekali yang belum cair. Dan karena ada 7,3 juta, ini tentunya dari 7,3 juta KPM ini harus lebih bersabar dan kita doakan semoga segera cair bantuannya. Lalu kesimpulan kedua terkait dengan vaksinasi COVID. Jadi jangan jadikan vaksinasi COVID ini sebagai syarat bantuan Anda cair atau tidak. Tapi vaksinasi COVID ini adalah kebutuhan kita untuk terhindar lebih parah dari pemaparan dari terpapar virus corona. Jadi seperti itu. Jangan karena ingin mendapat bantuan Anda baru mau vaksin. Tetapi kalau tidak ingin mendapat bantuan Anda tidak vaksin. Jadi tidak seperti itu. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan Anda, semoga kita selalu terhindar dari wabah pandemi COVID-19 ini. Ya, terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.